Selamat datang di Kuis Recheck sebelum ke Gocek, di mana 3 tim akan bertanding memperebutkan 1 piala anti kegocek. Memperkenalkan tim Crosscheck yang beranggotakan Reza Candika, seorang penyiar kondang yang suka nonton bioskop sendirian, ditemani oleh Tara Basro dan Mandy CJ. Tim Melek yang beranggotakan Devina Aurel, selebgram kocak yang suka kepoin mantan di media sosial, ditemani oleh Abigail Liburia dan Clarin Clay. Tim Respect yang beranggotakan seorang aktor drama ternama, Reval Hadi, sosok yang tidurnya suka ngigo bahas skrip, ditemani oleh Jejo dan Zaza Utari. Dan mari kita sambut host kesayangan kita, Vincent Rompis. Apa kabarnya pemirsa? Selamat datang di Kuis Recheck sebelum ke Gocek. Dan Kuis Recheck sebelum ke Gocek adalah sebuah kuis persembahan dari Google Indonesia. Program kuis yang mengajak teman-teman untuk bisa berlatih agar nggak kegocek dengan berita-berita bohong melalui game yang menarik dan kompetitif tentunya. Bersama saya Vincent Rompis, di studio telah ada 3 tim. Boleh tepuk tangan untuk para peserta. Kita punya tepuk tangan buat tim Crosscheck. Ada sebagai ketua sukunya ada Reza Candika. Ya. Boleh diperkenalkan di sebelah kanan dan kirinya ada siapa saja? Di sini ada Tara Basro dan juga Mandy CJ. Oke. Kami di sini selain otaknya 0, Hah? tapi Ini udah nyerah duluan begini nih. enggak apa-apa karena orang biasa aim-nya untuk menang. Oke. Nah, kita out of box. Kita aim-nya kalah aja. Oh. Tapi kalah dengan elegan. Gitu. Persiapannya apa aja persiapannya, Res? Doa dari orang tua, Oh, oke. nafas yang banyak, Oh, oke. sama jangan lupa nutrisi sih tadi yang udah masuk ke dalam lambung. Oke, kurang meyakinkan tapi kita berikan tepuk tangan kepada tim Crosscheck. Selanjutnya kita punya tim Melek. Ada Davina sebagai kepala suku, ada membawa siapa saja pada hari ini? Di sebelah kanan saya ada Abigail yang jadi tumpuan kami. Ya. Dan sebelah kanannya lagi ada Clarin Clay. Wah. Persiapannya apa aja untuk kuis kali ini? Sablon baju. Oh, ada sablon baju ya, bareng ya? Sudah sangat siap. Boleh, silakan. Menggemaskan 3 sosok wanita yang akan bantu kamu recheck sebelum ke Gocek. Wah, ya. Headline seperti ini ya sebenarnya. Sebenarnya ini contoh hoax. Iya. Oke, selamat bertanding. Tepuk tangan sekali buat tim Melek. Dan juga satu lagi nih, ini tim ini yang paling dihormati karena namanya adalah tim Respect. Ada Reval Hadi sebagai kepala sukunya, ada membawa siapa aja pagi ini? Gue ya? Iya, lu. Gue asal tunjuk aja sebenarnya. Oke, gue membawa Zaza Utari Ya. dan juga Jejo. Wah, persiapannya apa pagi ini? Enggak ada. Nggak ada. Ini pada nggak ada persiapan, Enggak Bang. ada, kita bismillah aja, pokoknya kita lihat ke depan pokoknya. Tapi kalian sering nggak sih kegocek dengan headline-headline atau berita-berita yang ada sering di media massa? Banyak. Tentang diri kita sendiri sih kebanyakan. Benar. Padahal tentang diri kalian. Iya. Tapi Kegocek juga. Kegocek juga. Kegocek. Iya. Itulah pentingnya untuk recheck sebelum kegocek. Ya, dan selain itu di studio juga telah hadir Ketua Bawaslu. Kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Rahmat Bagja. Dan juga ada Ibu Betty Epsilon Idrus selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum. Selamat pagi, Bu. Juga teman-teman dari Safer Internet Lab dan Cek Fakta. Itu dia. Selamat datang. Dan telah hadir juga bersama kita di studio Head of Brand and Reputation Google Indonesia. Kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Muriel Makarim. Halo. Halo Mbak Muriel, apa kabar? Baik, apa kabar? Mbak Muriel mau minta penjelasan sedikit dong. Kenapa sih Google bikin campaign ini? Recheck Iya. sebelum ke Gocek. Oke, jadi kita tahu bahwa tahun depan kan kita mau ada pemilu. Ya. Jadi yang Google lakukan, kita bicara dengan partner-partner kami Ya. dari KPU, Bawaslu, Cek Fakta, sama Safer Internet Lab Ya.
untuk tahu bahwa apa sih yang dibutuhkan. Kan banyak pemilih ini pemilih muda di Iya, bawah benar. 40 tahun, lebih dari 50%. Iya. Dan juga kita tahu hoax-hoax atau misinformasi itu pasti bakal banyak banget pas Parah. pemilu. Jadi kita kerjasama gimana sih caranya untuk mengedukasi masyarakat supaya mereka tahu taktik-taktik untuk bisa mencegah nggak percaya hoax-hoax tersebut. Ya, gitu. ya. Ini nih tadi nih. Iya. Berita tentang dirinya aja dia percaya, padahal nggak bener. Terus boleh dijelasin dikit nggak Mbak, pre-banking itu apa? Nah, cara edukasi yang kita lihat cukup efektif di negara lain itu adalah namanya metodenya pre-banking. Pre-banking itu kita berikan orang-orang pola-pola apa aja sih untuk mendeteksi misinformasi. Karena biasanya tuh udah ada trik-trik tersendiri. Dan kalau kita udah tahu triknya kan jadi kita bisa tahu, oh ini pasti hoax nih. Oh ya, gampang untuk mengetahui itu ya. Iya. Tapi kalau yang di Indonesia sendiri yang banyak beredar taktik misinfo itu apa yang paling sering deh Yang kita paling kemakan sering, gitu? Iya, ada 3. Ya. Yang pertama itu taktik memancing emosi. Jadi bikin kita emosi banget. Yang kedua namanya taktik manipulasi gambar atau video. Yang terakhir itu taktik merusak reputasi orang. Oh, gitu. itu yang paling sering dan paling banyak kemakan oleh Indonesia. Oke, kalau gitu kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Mbak Muriel, terima kasih banyak. Silakan kembali. Dan juga telah hadir bersama kita 3 juri yang sudah berada di studio. Ada Mbak Elin Kristanti dari AMSI. Ini dia Asosiasi Media Siber Indonesia, dan juga ada Mas Safik Pontoh dari Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Dan juga ada Mbak Febrina Galuh dari AJI, Aliansi Jurnalis Independen. Eits, dan gak cuman itu pemirsa. Selain itu, ini dia nih. Ada satu juri yang akan mencuri perhatian kita. Sosok juri yang satu ini nanti akan membantu kita untuk menjelaskan metode-metode apa saja yang dipakai di kuis recheck sebelum ke Gocek ini. Tanpa berlama-lama lagi, silakan sosok misterius, tunjukkan pesonamu. Bukan Kopaja apalagi pisang raja. Hoax merajalela bikin kita sakit kepala. Sambil meeting di pos kamling, curi-curi kesempatan scrolling-scrolling. Ternyata Google mengeluarkan campaign tentang pre-banking. Lain dengan m-banking, pre-banking itu langkah pencegahan misinformasi. Kenali hoax sebelum disebar ke sekeliling, melatih insting lebih tajam untuk second guessing. Jangan hanya kritis ke janji-janji manis pasangan, tapi juga pada informasi di medsos kesayangan. Jangan mau digocek berita gadungan, malu nanti diasingkan jadi bahan tertawaan. Kini bukan lagi eranya like and share, tapi write and share. Cari dulu kebenarannya sebelum disebar ke seluruh dunia. Dimulai dari pelajari beritanya, pahami tekniknya. Siapa ya? Siapa ya? Kalau dari rambutnya, suaranya, sosoknya, pembawaannya, saya yakin banget ini kayaknya sih Kiki Saputri kalau saya. Tapi nggak tahu kalau Anda siapa kira-kira siapa? Pemirsa? Hah? Desta. Kayaknya tebakan pemirsa betul. Apakah dia seorang Najwa Shihab? Hah? Kalau gitu sosok misterius silakan untuk beritahu ke seluruh halayak siapakah Anda sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najwa Shihab. Selamat datang Mbak Nana. Makasih Kakak Vincent. Iya, silakan duduk Mbak Nana. Duduk sini ya. Aduh, Oke. cantik Beneran sekali. bukan Kiki nih. Ya? Bukan Kiki Saputri. Enggak Tapi dong, lu ngarepinnya siapa sesungguhnya? Biar Tadi jelas dulu lu ngarepin Najwa gue itu Shihab. siapa? Najwa Shihab. Beneran? Tadi saya ngarepinnya Kurai Shihab, tapi ya nggak apa-apa. Kuat lo, maaf dulu. Silakan duduk Mbak Nana. Makasih. Aduh, Mbak Nana nanya dong Mbak Nana. Yes. Kalau Mbak Nana itu kalau ke Jepang disebutnya Tokyo Banana bukan sih? Enggak ya? Nanya aja, nanya. Ini juga kayaknya ini ya, misinformasi ya. Kalau gitu sekali lagi teman-teman tepuk tangan untuk Mbak Najwa Shihab.
Mbak Nana ini akan menjadi juri membantu kita untuk menentukan apakah jawaban dari setiap tim benar atau salah. Dan juga akan memberi kesempatan dan mempengaruhi jawaban dari para peserta. Oke, siap Mbak Nana ya? Siap. Baik, teman-teman Recheck, karena semua sudah ready, langsung saja kita masuk ke game pertama. Kita masuk ke babak pertama, yaitu menguji perasaan. Nah, perasaan kalian harus diuji nih kali ini nih ya. Aku lagi mood swing nih. Gimana ya? Waduh. Lagi nggak ketebak. Ya, di babak menguji perasaan, saya akan membacakan pertanyaan dalam bentuk headline yang mengandung unsur taktik memancing emosi. Jadi kalian, saya akan minta untuk mencari tahu mengapa headline tersebut memancing emosi. Dan kalian dapat menjawab dengan memencet bel masing-masing. Peserta yang lebih dahulu memencet bel akan diberikan kesempatan untuk menjawab. Peserta tidak diperbolehkan memencet bel sebelum saya menyelesaikan pertanyaan. Jawaban benar akan diberikan 10 poin. Jika jawaban salah, maka 2 tim lainnya dapat memencet bel lagi secara rebutan. Jika masih salah, maka pertanyaan kita anggap gagal. Dan jika hasil akhir babak ini semua tim memiliki total skor yang sama, maka saya akan memberikan 1 pertanyaan bonus lagi. Sehingga tiap babak akan ada tim yang lebih unggul. Siap para peserta? Siap! Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para peserta. Biar lebih jelas, saya akan memberikan contoh ya. Contoh pertanyaan di babak pertama. Ini dia, contoh soalnya. Memprihatinkan. Konsumsi mie instan di Sealand melonjak. Sebabkan krisis gandum nasional. Yang di YouTube, ayo ikutan jawab langsung di live chat atau kolom komentar. Nah, mengapa headline di atas termasuk ke dalam taktik memancing emosi? Apakah A, kata-kata dan musiknya buat deg-degan dan stres? Atau B, Sealand tidak ada di dunia? Atau C, gandum adalah robot dari Jepang? Nggak usah kompetitif, ini soal contoh. Oh, iya. Ini contoh. Ini contoh ya. Katanya mau kalah. Namanya juga mood swing, Kak. Tadi mau kalah, sekarang mau menang. Wah, ini ambi-ambi juga ya ini ternyata ya. Nah, coba kita tanya, menurut Mbak Nana sendiri jawabannya apa dari contoh soal ini? Menurut kamu apa, Sen? Menurut aku. Malah dibalikin lagi ya ke saya. Gimana Mbak Nana? Ya, kita lihat dari yang paling belakang ya. Emang gandum adalah robot dari Jepang. Setahu gue sih bukan gandum ya. Gundam harusnya. Gundam ya. Iya. Oke, jadi ini bercanda aja nih, humor ini. Itu humor. aja udah mancing emosi gak sih? Iya. Gue gak emosian. Jadi itu, Sealand tidak ada di dunia. Sealand tuh ada. Negara paling kecil kalau kata Guinness Record. Sealand? Sealand, yes. Ada di Inggris. Self-proclaimed state sih sebetulnya. Oh, nah, saya taunya Sealand buat itu biar nggak kemasukan air. Nah, itu nyelam bukan lah ya. Nyelam itu. Terus yang A, kata-kata dan musiknya. Apa tuh tulisannya? Deg-degan dan buat stres. Bikin stres. Nah, jawabannya tuh yang A. Ya. Berasa nggak sih tadi deg-degan dan stres? Iya. Deg-degan kan? Iya. Apa karena deg-degan ngeliat Reza atau gimana aja? Deg-degan ngeliat saya yang kosong ya. Karena saya pikir tadi Sealand tuh kayak, oh ini New Zealand tapi di Plesetin. Oh. Ya, ada sih self-proclaimed state kecil. Jawabannya betul A. Najwa siap mendapatkan poin 10. Juri juga bisa dapat poin ya? Oke, gitu ya. Siap ya? Oke. Tangan Di atas. di atas. Enggak. Maksudnya jangan di atas tombol. Soalnya kalau saya belum selesai jawab, menjelaskan pertanyaan, udah kepencet, langsung diskualifikasi. Kita ke soal pertama. Ini dia. Bahaya. Menggunakan motor listrik di saat hujan dapat memicu kebakaran jenggot. Mengapa? Headline di atas termasuk ke dalam taktik memancing emosi. Apakah A, kata yang digunakan bikin takut? Atau B, kata yang digunakan bikin panik? Atau C, semua benar? Tim cross-check terlebih dahulu. Tar, sikat. Semua benar. Yes, that's right. Iya dong. Iya, itu cuma translate doang ya. Semua benar. Apakah jawabannya betul atau salah? Silakan. Ini ya. Tepat sekali.
10 poin buat tim Crosscheck. Oke, kita ke soal kedua. Ini dia. Serem banget. Petugas pemilu masuk rumah sakit karena disengat keong racun. Mengapa headline di atas termasuk ke dalam taktik memancing emosi? A. Yang Sinta Jojo itu. B. Musik yang didramatisir. Atau C. Musik dan headline yang didramatisir. Tim Melek terlebih dahulu. Ayo Abigail. C. Bukan, jawabannya bukan Lu Abigail. jangan mencet terus nyuruh orang jawab. Teamwork. Oh, teamwork. Kita semua di sini Bagi tugas. body kok, Kak. Ayo Abigail bisa. Jawabannya apa? C. C. Musik dan headline yang didramatisir. Apakah jawabannya betul? Tepat sekali! Oke, this is our time to shine, guys. Mana nih tim respect nih? Pressure, kita respect mereka. Oh, karena respect. Duluan. Iya. Pemenang winnernya terakhir. Iya, betul. Oke, ngelesnya respect ya. Betul. Oke, kita ngobrol dulu dengan Mas Safik. Mas Safik ngelihat tadi dari headline yang di soal kedua ini serem banget, petugas pemilu masuk rumah sakit karena disengat keong racun. Menurut Mas Safik sendiri gimana? Ya sebetulnya sih disengat keong racun juga deg-degan ya gitu. Belum pernah soalnya ngadepin keong yang beracun. Iya. Dan berita-berita kayak gini sering banget kan dan banyak beredar. Iya betul sih. Jadi biasanya gini, kalau ngelihat berita yang tiba-tiba bikin mendadak emosian, mendadak senang banget, Ya. mendadak takut banget atau mendadak terharu banget, tahan jempol. Bisa Oke. jadi itu konten hoax yang menggunakan manipulasi emosi. Iya, Kuncinya itu sesuatu dia. yang terlalu berlebihan tuh nggak baik. Jadi kalau ada pacar terlalu baik itu juga lo harus was-was tahu. Pokoknya yang terlalu itu harus diwaspadai, ya kan Kak? Iya betul, terlalu ganteng, terlalu cantik, nah gitu ya? waspada gitu ya. Banget ya. Aku aman, Kak. Untuk aku B aja. Aku aman banget hidup. Terlalu kosong ya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kepada para peserta. Tim Crosscheck 10, Melek 10, respect dia yang masih kosong nih. Masih dapat respect. Ada kesulitan apa? Ada kesulitan apa? Enggak ada, justru itu duluan aja nggak apa-apa. It's okay, santai. Oh, oke. Nggak, kalau keduluan saya melihat itu. Ya, yang mana lebih dahulu. Kalau ini jaraknya sekitar 10 detik baru kepencet itu. Ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Semangat sekali lagi buat tim respect. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Siap ya? Pertanyaan ketiga. Ini dia. Waduh. Ribuan dokumen palsu telah dicetak untuk pemilu 2024. Loh, terus gimana bedainnya? Pertanyaannya, mengapa headline di atas termasuk ke dalam taktik memancing emosi? A. Memacu amarah pembaca. B. Headline bisa diterima baik-baik. Atau C. Bikin kepo. Nah, ini dia. Respect nih, walaupun belum tentu jawabannya benar nih. Respect ya. Silakan jawabannya tim respect. A. Memacu amarah pembaca. Tangannya kan respect. Oke. Iya, respect. Apakah jawabannya betul? Tepat sekali. Gitu dong. Wah, itu semua. 10 dan untuk demikian maka harus ada satu lagi soal bonus di babak pertama ini. Siap? Karena semuanya sama nih ya. Ya, tar. Ini dia soal bonus. Menakutkan. Masyarakat Hovland tidak bisa menapakkan kaki karena tanah tercemar. Pertanyaannya, mengapa headline di atas termasuk ke dalam taktik memancing emosi? Apakah A, kata-kata yang bikin orang panik dan takut? Atau B, ilustrasi yang sesuai dengan headline? Atau C, menyudutkan masyarakat Hovland? Tim Crosscheck. A. Kata-kata yang bikin orang panik dan takut. Yakin? Insya Allah. Menakutkan. Tidak ingin dirubah? Yakin. Coba pikir baik-baik, Ja. Pikirkan baik-baik. Coba pikirkan baik-baik. Bener kan? Ya. Sekali lagi. Kamu second
guessing. Nggak, soalnya kayak menyudutkan masyarakat Hoofland. Ya, kasihan kan dia juga. Kayak apa kabar masyarakat Hooflandnya juga. Sehat-sehat deh Hoofland. Iya kita A deh. Ya. Yakin? Yakin. Benar, nggak mau diganti? Enggak. Oke, kalau gitu. Apakah jawabannya betul? Tepat sekali! Dengan demikian babak pertama dimenangkan oleh tim Crosscheck. Peserta yang lain ada kesulitan nggak di babak pertama ini? Kalau kesulitan kita rendahkan lagi pertanyaannya nih. Ininya takutnya. Reval, ngantuk Reval. Oh gua? Enggak lah, ngantuk seger banget. Seger. Reval Hadi cakep banget ya. Ya Reval Hadi ya. Itu pakai wadoyok ya? Iya betul. Dregosan ya. Oke. Kayaknya tim yang paling mudah dimanipulasi emosinya tim Respect ini yang dari tadi kayaknya gampang banget dari pertama memang kurang yakin ya. Mungkin kurang cepat juga dalam memencet bel ya. Oke, tampaknya mereka ini tim-tim yang tidak gampang kegocek. Semoga di babak selanjutnya bisa lebih mantap lagi. Sebelum itu saya pengen ngobrol dulu sama tim Respect nih yang sangat saya respect ya. Ya gimana? Tadi babak pertama ada kesulitan apa sebenarnya? Kita respect aja sih sama lawan. Enggak. Tadi memang agak lama mencetnya itu kenapa gitu? Emang nggak tahu atau memang sering kegocek? Itu orangnya nggak enakan. Nggak enak. Masa sih? Iya. Nggak pengen asli apa? Justru kan kita tuh baca teliti dulu gitu loh Om Vincent. Iya. Biar nggak gampang kegocek. Karena kita emang dasarnya kan Jadi nggak gampang kegocek. kamu ngerasa mereka ini asal jawab aja? Asal jawab aja. Apalagi yang tengah. Aduh. Nah, jangan. Ini kuis bukan untuk memecah belah kita. Justru ini untuk mempersatukan kita. Betul, ya? betul. Oke, semoga kalian di babak kedua ini mendapatkan lebih banyak lagi poin. Amin. Tepuk tangan lagi untuk tim Respect. Kita masuk ke babak kedua, menjadi teliti. Di babak menjadi teliti, jadi setiap soal akan mengandung taktik manipulasi gambar atau video. Dan sama seperti babak sebelumnya, tim yang menjawab dengan memencet bel masing-masing, peserta lebih dahulu memencet bel akan diberikan kesempatan untuk menjawab. Jawaban yang benar mendapatkan poin 20. Dan pemenang pada babak ini berhak mendapatkan kesempatan menjawab terlebih dahulu di babak selanjutnya. Untuk lebih jelasnya kita berikan contoh soal di babak kedua. Seperti ini. Takut tambah dewasa. Skincare anti-aging habis diborong Gen Z. Pertanyaan dari saya, sebutkan 3 komponen editan yang terkandung dalam gambar di atas. Nih Mas Safik, menurut Mas Safik kira-kira jawabannya apa aja? Yang pertama ya kan kita ngeliat tuh Gen Z tuh ya. Kalau Gen Z-nya kayak oma-oma itu kayaknya bukan Gen Z deh. Iya. Zombie kali ya Z-nya dia. Terus udah gitu, kalau skincare-nya dari sampo gitu kayaknya mukanya nanti kayak Mas yang tadi tuh. Berbulu berewokan gitu ya. Jadi kayaknya nggak enak gitu. Bukan skincare. Udah gitu yang terakhir ngeborong skincare kok di lorong sepatu. Nah itu gimana? Mungkin bukan jadi skincare. Kalau udah berbulu di muka jadi kayak setan kan jadi. Nah itu dia 3 komponen editan yang terkandung di dalam gambar ini. Seperti itu teman-teman ya? Ya. Paham? Paham. Langsung saja kita bermain di soal pertama babak kedua. Walah! Ternyata kartun SpongeBob terinspirasi dari keluarga di Selat Madura. Sebutkan 3 komponen editan yang terkandung dalam gambar di atas. Silakan tim Crosscheck terlebih dahulu. Oke. Yang pertama kita lihat keluarganya kayaknya dari California ya, bukan dari Selat Madura. Karena kalau lihat dari rasnya dia lebih ke barat-baratan. Oke. Satu. Terus karena Selat Madura, kenapa belakangnya patung Selamat Datang? Itu kan lebih ke DKI Jakarta. Ya. Terus SpongeBob. Nah ini kayak SpongeBob belum kena copyright ya. Jadi dia menggunakan sponge untuk mencuci piring gitu. Iya. Apakah jawabannya betul? Tepat sekali. 20 poin tambahan ya untuk tim Crosscheck. Dan kita bisa lihat bahwa di tim Crosscheck ini Reza sangat-sangat mendominasi ya. Teman-temannya nggak dikasih jawab ya.
Nggak, kita lihat emang dari awal briefing saya yang dibuang bodinya. Baru kenal Mendy, iya nanti lo yang jawab ya. Tara, lo kan Za, gue lagi. Sabar. Sorry, Oke, tim cross-check siap ya? Tim cross-check ya? Tim cross, respect ya? Oke, aman ya? Oke, kita ke soal kedua. Ini dia. Waduh, ditemukan banyak surat suara pemilu dibakar tukang sampah komplek. Sebutkan 3 komponen editan yang terkandung dalam gambar di atas. Ah, ini dia. Respect ini. Tadi Anda katanya mau jawab. Oke. Pertama ada kembang api itu maksudnya apa tuh? Jadi itu kan bukan dibakar. Bukan di komplek juga. Iya. Oke. Kedua itu di pasar. Dan ketiga, sepertinya kertas-kertasnya itu palsu tuh, itu editan. itu bukan buat Harusnya suara, bukan buah-buahan, buat tapi pemilu. itu ternyata editan. Dan gak ada yang dibakar di sini. Itu nggak ada yang dibakar. Oke, itu dia 3 komponen Nggak ada menurut di komplek tim juga. Respect. Yes. Dan jawabannya Semoga bener deh. tepat sekali. Tambahan 2 Respect dulu poin. dong. Respect. Tim Melek, gimana ini tim Melek? Lama-lama kebalap ini. Teknis. Oh, teknis. Itu hoax tuh. Oke, ya siap ya, tangan harus siap ya. Cepet-cepetan sekali lagi. Di pertanyaan ketiga, ini dia. Walah, sengit. Kandidat kepala daerah berperang untuk perebutkan 1 kursi kosong. Sebutkan 3 komponen editan yang terkandung dalam gambar tersebut. Ah, ini. Tim Belek, tim Melek. Kursinya kursi pijit. Oke. Itu perangnya paintball ya. Oke. Iya. Ya. Satu lagi apa dong? Sama. Itu yang di tengah-tengah ada. Ada apa Ya. tuh nyamuk ya? Ayo. Serangga apa itu? Walang sangit. Praying mantis. Apa? Yang di tengah itu kayak serangga gitu. Yang di tengah walang sangit bukan sangit. Ya. Benar ya. Jawabannya tepat sekali. Ada 1, 2, 3. Ada gambar orang lagi main paintball. Malah ini headline-nya walah sengit tapi gambarnya walang sangit. Ya, ini komedi ini, humor ini. Dan juga ada gambar 1 kursi pijat di mall. Ini dia tuh ya. Itu dia 3 komponen. Baik, tampaknya masing-masing dari peserta mendapatkan 20 di babak ini. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Masing-masing tim berhasil menjawab 1 soal. Sebelum kita lanjutkan, mau nanya dulu sama Bu Elin. Bu Elin, kira-kira bagaimana sih peserta-peserta ini? Kayaknya nggak gampang kegocek mereka ini ya? Yes, luar biasa banget. Jadi generasi muda di Indonesia ternyata teliti banget ya. Pertama, ngerti kalau itu paintball, bukan perang beneran gitu kan. Kemudian kursi yang diperebutkan kursi pijet. Biasanya kalau lagi begel kita rebutan kursi pijet ya. Dan yang saya kagumi itu tahu ada walang sangit tuh. Iya. Walang sangit di atas kursi pijet itu. Jadi teliti banget. Jadi memang ini yang kita butuhkan sebenarnya. Generasi yang tidak hanya melihat headline, punya heboh, emosi, dan bikin orang lain emosi dengan nyebarin itu, tapi juga melihat buktinya ada nggak sih, beneran apa nggak sih, dan itu yang kita harapkan. Iya. Dan semoga Indonesia bakal cerah kalau kayak gini tuh. Semoga banyak lagi masyarakat dan juga Gen Z terutama yang melek ya, yang ngelihat hal-hal seperti ini gitu, lebih recheck lagi sebelum kegocek. Betul. Iya, oke itu dia. Terima kasih Bu Elin sekali lagi. Dan sekarang kita akan bacakan skor dari masing-masing tim. Tim Crosscheck berhasil mengumpulkan poin 40. Tim Melek perlahan tapi pasti 30. Demikian juga dengan tim Respect mengumpulkan 30 poin. Berarti pengumpul poin tertinggi masih dengan tim Crosscheck. Wah. Oke, sekarang kita akan masuk ke babak selanjutnya, yaitu babak ketiga. Ya, di babak ketiga saya ingin mengajak main para penonton yang hadir di studio. Coba ada yang mau ikutan nggak untuk bermain bersama saya di sini? Ah, mbaknya boleh mbak, silakan mbak. Ah, dengan saya di sini. Ada satu lagi mungkin dengan masnya ada. Nah ini ya mas, ya silakan. Nah itu yang tunjuk kaki. Tunjuk tangan. Ya silakan mbak dan masnya. Nah, kenalan dulu dengan mbak siapa namanya mbak?
Halo semuanya, nama aku Salma. Salma? Iya. Dari mana Mbak Salma? Aku dari UI. Oh dari UI, wah. Ya. Selamat bermain Mbak Salma. Satu lagi dengan Mas siapa? Dengan Wilbert. Wilbert. Wilbert? Ya. Oh, Wilbert. Mas Wilbert dari mana Mas Wilbert? Aku dari IB. Dari IB? Ya. Oke, nah kan tadi kan udah banyak belajar ya dari soal-soal yang udah kita berikan. Coba nih ya, untuk kalian nih. Ada 2 jenis manipulasi dari 2 game sebelumnya kita udah belajar. Saya mau uji kalian, coba sebutkan 3 komponen editan yang terkandung dalam gambar berikut. Ini dia. Membangkang dari leluhur, semua kura-kura di Jepang ogah jadi kura-kura ninja. Kenapa? Yang di YouTube, ayo ikutan jawab langsung di live chat atau kolom komentar. Coba Mbak Salma. Mungkin ini ya, satu kura-kura ninja tuh bukan leluhur dari Jepang, bukan budaya leluhur dari Jepang gitu. Oh iya, gitu ya? Iya, itu fiktif. Coba Mas Wilbert. Oke, kalau dari aku lihatnya gambarnya tuh latarnya bukan dari Jepang ya, jadi kayaknya dari Tanah Abang. Gitu. Ya. Mangdu ya. 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 Ada lagi Mbak Salma? Terus itu ada gambar yang dari Jepang itu. Itu kayaknya editan juga. Oh, oke. Iya. Ya, kurang lebih jawaban mereka tepat ya. Ada yang salah sedikit tapi kayak ini kan kura-kura harusnya kan tadi headline-nya tapi gambarnya adalah penyu. Oh iya. Ya, itu kurang teliti itu ya. Kalau Mas Wilbert tadi betul lokasinya ini di Mall Mangga 2. Dan ketiga itu ada polisi cepek atau Pak Ogah di situ. Ya, ada Pak Ogah. Jadi itu dia jawaban-jawabannya. Mbak Salma masih salah nih, Mas Wilbert bener nih. Tepuk tangan sekali lagi buat para penonton yang ikutan bersama kita. Terima kasih Mbak Salma, Mas Wilbert. Boleh silakan kembali ke tempat ya. Terima kasih ya. Dari UI dan juga dari IB. Oke, sekarang kita masuk ke babak ketiga untuk tim Cross-Check, Melek dan juga Respect. Di babak menghalau gosip tetangga akan ada 3 kategori pertanyaan. Sebarkan pesan ini. Ini dia detik-detik. Dan baca ini agar pintar. Nah. Tiap kategori akan berisi 1 headline yang dibagi menjadi 4 frasa. Jadi kalian akan saya minta untuk memilih 2 frasa yang mengandung trik. Khususnya taktik merusak reputasi. Kesempatan menjawab akan bergilir dimulai dari tim yang memiliki skor tertinggi hingga terendah. Jawaban benar akan mendapatkan 30 poin. Kita berikan contoh soal dulu ya. Kita berikan contoh soal. Solusi macet gegabah. Kepolisian setujui lampu disko menjadi pengganti lampu merah di Indonesia. Nggak habis fikri, nggak bahaya tah. Manakah frasa yang mengandung taktik merusak reputasi? Kita tanya sama Mbak Elin. Menurut Mbak Elin jawabannya apa Mbak? Yang kepolisian setuju lampu disko menjadi pengganti lampu merah di, yang B ya, itu di ya. Indonesia. B dan C. B dan C. Yes. Seperti itu jawabannya ya. Seperti itu jawabannya betul sekali dan teman-teman sekali lagi itu contoh soalnya seperti ini. Dari skor tertinggi tim Cross-Check akan memulai terlebih dahulu. Sebarkan pesan ini. Sebarkan pesan ini. Sebarkan pesan ini. Oke. Kita bacakan. Manakah frasa yang termasuk taktik merusak reputasi? Bantu viralkan seorang wasit Liga Tarkam ternama diduga curang karena kepergok sering makan atau di restoran sang juara. Silakan tim Cross-Check. B dan C. B dan C. Ya. Yakin? Yakin parah. Apakah jawabannya tepat? Tepat sekali. 30 poin tambahan. Dan selanjutnya ada 2 tim yang poinnya sama 30. Tapi saya akan berikan kesempatan kepada tim Melek terlebih dahulu. Untuk memilih silakan, ada ini dia detik-detik dan juga baca ini agar pintar.
Baca ini agar pintar. Baca ini agar pintar. Baca ini agar pintar. Iya. Itu yang dipilih oleh tim Lek. Silakan kita buka. Manakah frasa yang termasuk taktik merusak reputasi? Penemuan terbaru, lembaga survei Sanak Family membuktikan makan nasi Padang pakai tangan lebih rendah kalori daripada pakai sendok. Baca selengkapnya. Jawaban dari tim Lek? B, C. B dan C. Yakin? Yakin. Yakin banget. Gak pernah sih yakin ini. Oh. Apakah jawabannya tepat? Tepat sekali. B dan C, lembaga survei Sanak Family membuktikan makan nasi Padang pakai tangan lebih rendah kalori daripada pakai sendok. Saya hampir kegocek loh, saya kira benar ini. Saya pengen pakai tangan habis ini. Oke, selanjutnya ada tim Respect. Terakhir tinggal ini dia detik-detik ya. Kita lihat soalnya. Ini dia. Manakah frasa yang termasuk taktik merusak reputasi? Tega. Oh, tega. Ini dia detik-detik departemen store di Bogor mendadak tutup karena calon wali kota egois bagikan kaos gratis untuk memenangkan suara. Ya. C sama D. C sama D. Yes. Jejo yakin dari tadi betul Jejo? sekali. Kok malah lu yang betul sekali? Sama D. Ini pasti betul. Banana Respect. Oh, menjilat juri dikurangi nilai. Kurang nih. Itu Respect. Oh, Respect ya. Oh, iya. Oke, apakah jawabannya benar? Salah, kurang tepat. Dilempar. A, tim Lek terlebih dahulu. B, C. B dan C. Jawabannya B dan C. Tepat sekali. Direbut oleh tim Lek sehingga tim Lek mendapatkan tambahan poin 30. Itu salah ya, kok kita ngegocek ya? Kegocek. Kok bisa kita ngegocek? Coba kegocek karena ini taktik merusak reputasi. Coba dilihat baik-baik sekali lagi. Nah. Tadi saya nggak jawab karena gue pilih B. Tuh kan sekarang lu jadi lempar body. Egois bagikan kaos gratis untuk menangkan suara. Dibaca kan? baik-baik sekali lagi. Departemen store-nya juga iya benar B dan C. Nah, kita mau nanya pendapatnya Mbak Nana juga nih tentang frasa di soal ini nih Mbak. Gimana sih kira-kira frasa yang bisa merusak reputasi Mbak? Sebetulnya hubungan antara departemen store mendadak tutup karena calon wali kota egois. Ya. Sebetulnya itu kan bisa aja tutupnya bukan karena itu. Tapi mengasumsikan bahwa tiba-tiba tutup karena calon wali kota egois, itu logical fallacy yang terjadi. Bahwa kemudian bagikan kaos gratis memenangkan suara itu juga asumsi, itu juga sesuatu yang harus diwaspadai. Gitu. Tuh. Jadi itu seperti itu. Terjebak. Kegocek berarti kalian kan? Jadi poin kalian diambil langsung oleh tim Melek. Masih nanti ada babak final. Kita bacakan dulu skor sementara. Dimulai dari terendah dengan sangat jangan bangga. Kita Reval bangga banget terendah. Dari yang terendah tim Respect dengan poin 30. Lo tuh nama panjangnya no respect. Dan tim kedua yang mendapatkan poin 70 yaitu tim Crosscheck. 70 poin. Sorry kita charity tadi. Kayak jawab deh. Dan yang paling tinggi mengumpulkan poin so far adalah tim Melek 90 poin. Tenang. Mendingan kita ambil lagi poin-poin yang akan ada di babak final. Sebelum kita mainkan babak final, mau nanya-nanya lagi ke Mbak Nana. Mbak Nana sebagai jurnalis senior, bahkan sekarang jadi punggawa di Narasi TV, pernah menemukan nggak sih isu-isu hoax yang paling mengejutkan? Dan itu apa gitu yang selama ini paling mengejutkan seorang Najwa Shihab? Ada banyak banget sih yang bikin kaget dan aneh-aneh gitu. Nggak tahu pada inget nggak sih dari mulai dulu sih. Sebetulnya kan fenomena hoax kan nggak cuma sekarang ya. Tapi aku inget banget waktu dulu sempet rame
ada foto ikan pari, terus dibilang innalillahi, ada anak durhaka berubah jadi ikan pari. Ingat Oh ya? iya. Iya kan? Dan dulu tuh zamannya waktu dulu belum ada internet, belum semaju ini tuh dibagi-baginya di kertas segitu niatnya gitu. Iya. Kertas gambar ikan pari. Sebenarnya itu ikan pari bener tuh, di Meksiko tuh ada tuh model ikan pari yang mukanya kayak manusia, tau gak sih? Tapi itu kemudian digambarkan kayak gitu. Terus aku juga inget tuh waktu lagi rame lato-lato. Ini arti lato-lato adalah orang Yahudi atau apa gitu kan. Terus ada foto Ronaldo lagi bawa kaos partai, terus dibilang dia masuk salah satu partai. Ingat sih, itu juga sempet rame. Jadi itu banyak banget yang aneh-aneh. Tapi sekarang itu yang bikin hoax tambah pinter. Jadi yang aneh-aneh pun sebetulnya itu bukan satu-satunya tanda untuk misinformasi. Jadi makanya harus benar-benar mengenali red flag. Apa sih yang bikin informasi ini tuh jauh dari kebenaran. Jadi bukan cuma cowok doang yang ada red flag-nya. Iya kan? Informasi itu juga banyak red flag-nya gitu loh. Mbak Nana ada tips dan trik nggak yang bisa dibagikan ke kita untuk menghalau lah ini hoax-hoax dan juga manipulasi berita ini, Mbak? Kalau gue misalnya, pokoknya setiap dapat informasi, 5 detik pertama, respon refleks kita tuh 5 detik pertama ke Google ngecek. Ini sumber beritanya kredibel atau enggak sih gitu. Itu yang pertama tuh cuma 5 detik doang untuk ngecek. Kalau ada gambar aneh-aneh itu juga cepet banget, tinggal cut and paste, masukin ke Google Image, bisa ketahuan nih gambarnya kapan dan di mana dan apa gitu. Biasanya kalau lagi bencana tuh kan cepet banget tuh, gambar tiba-tiba chaos, tiba-tiba bencananya di mana, dibilangnya bencananya di tanah air. Itu cepet banget, only take 5 second untuk ngecek di Google. Kemudian juga dicek ini beritanya kapan sih, apa emang baru, atau emang ini berita jadul, berita lawas. Terus cek juga, ini siapa yang ngomong, kredibel atau enggak. Jadi pastikan sumbernya tuh informasinya kredibel. Plus juga bisa ngecek, sekarang kan ada banyak banget situs-situs cek fakta ya. Dan ada banyak informasi tuh yang kemudian kalau kita ragu, pastikan di situs-situs cek fakta itu benar nggak ini sesuatu yang mengandung kebenaran atau jauh dari kebenaran. Nah itu semuanya memang namanya kan, debunking. Yang kita lakukan sekarang pre-bunking. Yang kita lagi pelajari sekarang tuh, itu bagaimana kita mengenali supaya kita bisa jauh lebih kebal. Karena idealnya tahu lebih dulu. Jadi pastikan untuk selalu recheck sebelum kegocek. Kita lanjut ke babak penentuan siapakah tim yang berhasil mendapatkan gelar si paling anti kegocek. Kita langsung mulai babak final. Setelah melalui 3 babak dengan jenis manipulasi yang berbeda di babak final, nih si paling ahli, saya akan membacakan sebuah headline dan kalian akan saya minta untuk memilih salah satu dari 3 jenis manipulasi yang terkandung di headline tersebut. Ya, kalian dapat menjawab dengan memencet bel masing-masing. Yang terlebih dahulu memencet bel akan diberikan kesempatan untuk menjawab. Jawaban benar akan kita berikan 20 poin, tapi jikalau jawabannya salah, maka 2 tim lainnya akan mendapatkan masing-masing 10 poin justru. Nah, oke. Langsung saja jawaban benar atau salah akan ditentukan oleh juri. Dan berikut ini adalah contoh soal pada babak final. Kejam, pemilik perusahaan tepung diduga pecat karyawan karena lebih suka mendoan kering. Kok bisa? Nah, jenis manipulasi apa aja yang ada di headline berikut? A. Taktik memancing emosi. B. Taktik manipulasi gambar. Ataukah C. Taktik merusak reputasi. Gimana Mbak Febrina? Kalau Mbak Febrina kira-kira apa jawabannya nih? Kita lihat dari mana yang paling dominan. Lihat headline-nya. Di situ terlihat dia menyerang kelompok atau aktor gitu ya. Atau individu tertentu yang istilahnya menjelek-jelekan mereka tanpa bukti yang jelas gitu, yang nyata gitu. Jadi mungkin kira-kira apa teman-teman? C, Bu. Good. Pinter ya? Pinter anak-anak. Iya. Jadi C Bu ya, yang taktik merusak reputasi. Itu, seperti itu teman-temannya. Terima kasih Mbak Febrina sekali lagi. Siap untuk soal pertama. Oke, ini dia mencurigakan. Politisi kondang di wilayah The Borough pergi makan malam dengan CEO dari perusahaan percetakan
surat suara pemilu. Jenis manipulasi apa yang ada di headline berikut? Apakah A. taktik memancing emosi, B. taktik manipulasi gambar atau video, atau C. taktik merusak reputasi? Lagi-lagi tim cross check terlebih dahulu. Bernyala. Nah. C. Nggak mau diskusi dulu sama teman-temannya gitu. Ini dia udah bisikin tadi. Telepati. C ya? Yakin C? C. Mencurigakan politisi kondang di wilayah The Bureau pergi makan malam. Tara yakin C? Dengan CEO perusahaan percetakan surat. Kunci ya? Kita kunci jawabannya. Dan jawabannya tepat sekali. Pintar ternyata. Pintar. Dapat 20 poin tambahan. Kita ke pertanyaan kedua. Ini dia. Karena bosan, perusahaan minyak naikkan harga BBM. Saking tingginya, para remaja ibu kota gunakan minyak muka untuk bahan bakar. Jenis manipulasi apa yang ada di headline berikut? Minyak muka. Saya nggak tega bacainnya. A. Taktik memancing emosi. B. Taktik manipulasi gambar atau video. Atau C. Taktik merusak reputasi. Lagi-lagi tim cross check. Udah enggak pas tadi pas banget. Masih mau playing victim. Ayo jawab. Oh iya. Apa, Boy? A. Memancing emosi. Taktik memancing emosi. Yakin? Yakin. Kita kunci jawabannya. Jawabannya adalah salah. Maka dengan demikian dua tim lainnya mendapatkan tambahan 10 poin. Wah. Ada kupu-kupu. Kita berikan semangat lagi kepada para peserta. Ketiga tim. Ya. Ingat harus teliti. Pertanyaan ketiga. Ini dia. Cukup dengan KTP. Lihat bahagianya para murid SMP ini dapatkan kesempatan nyoblos pemilu. Jenis manipulasi apa yang ada di headline tadi? Apakah A. taktik memancing emosi, B. taktik manipulasi gambar, atau C. taktik merusak reputasi? Ya, tim respect. B. Taktik. Tim respect terlebih dahulu ya. Gambar. Yakin? Yakin. Benar? Benar. Jawabannya tepat sekali. Itu bukan anak SMP sini, Kak. Itu anak SMP Jepang. Ya makanya, ini taktik manipulasi gambar. Nah, itu yang kita minta. Iya, kenapa ada guritanya ya KTP-nya? Itu KTP-nya gurita. Iya kan gambar. Kan gambar. Manipulasi. Atau ke gocek loh. Iya, nah. Makanya recheck sebelum ke gocek. Itu dia, betul sekali, tambahan 20 poin untuk tim Respect. Ya, soal tadi adalah soal yang menjadi penutup di babak final dan juga penutup di kuis Recheck sebelum ke gocek. Dengan demikian kita akan bacakan perolehan skor terakhir dari para peserta. Kita akan mulai dari tim yang mengumpulkan poin paling sedikit. Yaitu... Sedikitnya jangan gede-gede. Oke. Paling... Nah. Tim Respect dengan 60 poin. Tetap respect. Apaan tuh? Dan juga tim yang tadi di awal cukup menggebrak dengan poin yang tinggi tapi agak kendor di tengah-tengah, yaitu tim Cross Check dengan 90 poin. Sesuai dengan objektif. Iya. Kalah dengan elegan. Oke. Jadi kalah tapi di tengah-tengah, nggak kayak no respect. Dan yang paling tenang, yang ada di tengah-tengah, kayaknya anak-anak muda, santai-santai, tapi mengumpulkan poin tertinggi, yaitu tim Melek. 100 poin. Tidak disangka, jujur saya tidak menyangka. Dari awal tidak menyangka. Bener. Saya yakin kalian pun tidak menyangka. Ya kan? Kalau dari wujudnya, bener-bener loh. Kalau nggak karena sumbangan poin dari yang lain. Gitu. Kita emang murah hati.
murah hati ya. Sedekah terus. Tapi nggak apa-apa, kita tepuk tangan untuk usaha dan kerja kerasnya dari para peserta. Dan sebelum penyerahan piala, kita undang dulu ke panggung kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum, yaitu Ibu Betty Epsilon Idrus. Kami persilakan untuk maju, Bu Betty, untuk memberikan sepatah dua patah kata, Bu. Silakan, Bu. Halo, Mas Vincent. Halo, Bu Betty. Siap. Silakan. Langsung nih? Langsung, Bu. Oke. Pertama-tama saya respect. Wah, respect. Apresiasi sama Google. Ini cara yang paling mudah untuk mengenali apa itu pre-banking. Dan pemilu itu tinggal sebentar lagi, Mas Vincent. Pasti akan banyak sekali berita hoax, berita misinformasi terkait dengan pemilu dan sangat mudah akan memancing termasuk anak-anak muda kita. Dan yang kedua, kita akan menghadapi pemilu yang luar biasa dan saya yakin lebih dari 50% adalah anak muda. Dengan cara begini, kita tahu apa pre-banking. Dengan cara begini kita tahu jangan share dulu kalau belum right, kalau belum benar. Jadi saring dulu sebelum kita share. Dan sekali lagi mudah-mudahan ini bisa membuka wacana kita bahwa ini ada berita yang nanti itu berita yang sebarkan. Lalu kemudian hati-hati. Sekali lagi banyak sekali nanti bisa watch out, bisa lihat nanti berita dari KPU sebagai sumber yang kredibel terkait dengan hasil pemilu, terkait dengan proses-proses, silahkan lihat. Dan kami juga menganjurkan kepada semua anak muda untuk cek dirinya sudah terdaftar atau belum di pemilih, sebagai pemilih nanti dicek dptonline.kpu.go.id. Semua informasi dalam satu genggaman, jadi kita harus cerdas sebelum untuk menyebarluaskan informasi. Itu dia. Grup chat keluarga itu yang kadang-kadang suka banyak main sebar aja tuh ya. Kadang-kadang dengan pasangan juga karena berbeda pilihan, suka percaya begitu cepat. Iya, oke kalau gitu Ibu Betty terima kasih banyak sekali lagi. Lancar-lancar semua, silakan dibawa aja Bu, nggak apa-apa Bu, dibawa aja. Silakan Bu Betty. Ya dan selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Rahmat Bagja selaku Ketua Bawaslu untuk bergabung dengan kita di sini memberikan dua patah kata. Silakan Pak Rahmat. Gimana? Siap. Silakan Pak. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Terima kasih pada undangannya. Ini undangan berarti ya? Iya. Oke. Kali ini kita harus melihat pemilihan umum sebagai sarana yang gembira. Betul. Tapi tetap dengan menghormati seluruh pilihan. Betul. Masyarakat. Apapun pilihannya kita harus hormati. Karena pemilu kali ini adalah pemilu yang hasilnya gembira. Perayaan Pak ya? Perayaan, namanya pesta demokrasi. Pesta demokrasi. Pesta demokrasi. Betul. Kemudian kita gontok-gontokan. Iya benar-benar. Kemudian pisah keluarga gara-gara itu. Gara-gara berita yang nggak benar justru Pak. Betul. Ya kan? Nah itulah fungsi dari acara kali ini dan semoga ini akan menjadi pendorong bagi seluruh masyarakat untuk melihat semua fakta dengan baik dan semua argumentasi pemilu juga dengan penuh dengan kegotong royongan, penuh dengan kekeluargaan dan juga tidak saling melakukan fitnah, hoax dan juga politisasi sara. Demikian. Baik, terima kasih Pak Rahmat Bagja. Saya persilakan untuk kembali ke tempatnya Pak Rahmat ya. Terima kasih. Oke, mantap kalau gitu selanjutnya saya langsung undang saja Mbak Najwa Shihab dan juga para juri untuk berkenan memberikan piala anti kegocek kepada tim Melang. Silakan maju. Selamat ya, selamat video. Ya. Banana mau kaos kita kan? Mau banget. Tapi cuma 3 di situ harus. Dengan demikian, para juri juga bergabung dengan kita di sini. Yang berhasil mendapatkan piala anti kegocek yaitu tim Melang. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mau adu wawasan dan analisa kocaknya kita bersama-sama ini. Semoga dengan kuis ini makin banyak lagi masyarakat Indonesia yang mampu recheck sebelum kegocek. Seperti kata Mbak Najwa Shihab bilang, cari dahulu kebenarannya sebelum disebar ke seluruh dunia. Saya Vincent Rompis, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa untuk selalu recheck sebelum
Kegocek.